Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video perkuliahan kita dalam mata kuliah perbandingan antar mazhab kalam. Kali ini bersama saya, Bismillah yang akan mendampingi saudara hingga beberapa pertemuan ke depan. Kali ini dalam pertemuan ke-12 kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sekte-sekte yang menyimpang bagian keempat. Baik, kita akan kembali membahas tentang apa sih ya yang menjadi eh, dasar atau menjadi batu loncatan atau menjadi metode kelompok-kelompok menyimpang ini untuk membangun narasi klaim dalam wacana teologis mazhab atau dalam wacana teologis dalam agama ya dalam Islam untuk mendapatkan posisi khusus ya sebagai figur eskatologis yang memiliki peran teologis dalam agama. Dan apa saja motif-motifnya? Dan kenapa pandangan-pandangan seperti ini memicu dukungan dari beberapa pihak, kemudian tersebar luas dalam masyarakat, dan kenapa pula ya ini berbahaya bagi dialog antar mazhab. Sebelum dia berbahaya bagi dialog antar mazhab, dia juga berbahaya bagi kelangsungan eh, kaum beragama itu sendiri. Ya. Kelangsungan, keberlangsungan dari agama itu sendiri. Karena apa? Ini terjadi proses pergeseran, ya, pemaknaan dari teks-teks yang bersifat jelas, ya, rajih, kemudian memiliki rujukan-rujukan, kemudian tiba-tiba makna-makna yang disimpangkan oleh beberapa oknum dan kelompok dalam sekte-sekte yang menyimpang ini. Baik, kita akan memperjelas pembahasan ini dalam slide presentasi. Baik, sekte-sekte menyimpang bagian keempat. Oke, kita akan membahas kenapa sih ya eh, kelompok-kelompok ini dapat membangun klaim-klaimnya. Ya. Di sini di presentasi ini dijelaskan bahwa hal pertama yang mereka lakukan adalah pada umumnya adalah melakukan eksploitasi pada narasi eskatologis. Jadi mereka menggunakan teks-teks ya klasik yang diakui ya, yang kredibel dalam satu mazhab, dalam kitab-kitab mazhab, ya, dan menjadi wacana umum yang diakui, yang diterima, yang diabsahkan ya berdasarkan metodologi ilmiah dalam satu mazhab, kemudian ya menyimpangkan maknanya. Jadi inilah yang disebut dengan eksploitasi, menerima hadis itu kemudian menyimpangkan maknanya. Oke, nah bagaimana cara mereka melakukannya ya dengan empat cara, dan empat cara ini sangat berbahaya ya. Yang pertama adalah mereka membangun imunitas kritik. Mereka mengambil teks ini, menerimanya, kemudian menyimpangkan maknanya, kemudian memberikan ya, menerapkan atau meletakkan metode yang asing ya, yang tidak dapat diterima dalam metodologi ilmiah dalam suatu mazhab atau dalam suatu agama ya. Dengan apa? Yang pertama pasti ya dengan ru'yah batiniyah atau mukasyafah. Ini yang perlu diketahui bahwa seluruh teologi dan kebanyakan di antara mereka ini dibangun berdasarkan penalaran rasional yang berpijak pada teks-teks yang diterima, teks-teks yang kredibel, yang sahih dalam suatu mazhab atau suatu agama. Ya. Kemudian, ya, menjauhkan teks-teks ini dari penafsiran subjektif. Apa penafsiran subjektif? Misalnya dia mendapatkan pemahaman ini berdasarkan penyaksian batin atau mukasyafah. Ya. Nah, kenapa ini dihindari? Jika ya, klaim ru'yah batiniyah dan mukasyafah itu sah, ya,
sebagai sandaran membangun klaim teologi, maka itu tidak dapat ya dijangkau melalui kritik, tidak dapat dinalar dengan kata lain, atau bahkan dianggap normal jika ia bertentangan dengan nas. Tapi kelompok-kelompok ini menggunakan ru'yah batiniah ini sebagai media pressure, ya, pressure psikologis, sehingga ya tidak dibutuhkan penalaran atau nas dalam hal ini, sehingga mereka dapat membangun imunitas terhadap kritik. Kemudian bagaimana menanggapi kritik tadi? Ya karena ini harus memiliki imunitas, maka penolakan atau bahkan kritik terhadap klien ini dianggap sebagai pembangkangan, dianggap sebagai bentuk apa namanya eh, sebagai objek bagi takfir, ya, objek bagi tahzir, ya, sehingga orang yang mengkritik dianggap ya mengingkari ya kebenaran. Nah, dengan begitu, dengan membangun imunitas kritik ini, tidak ada jalan apapun untuk ya menggugurkan klaim, ya. Karena apa? Tidak ada metode, ya. Satu-satunya metode adalah metode yang sama, ya, melalui rukyah dan batiniah, tapi tidak mungkin. Artinya apa? Artinya untuk untuk membangun ya narasi klaim itu, ya, bagi kelompok-kelompok menyimpang ini, ru'yah atau mukasyafah adalah jalan yang paling mudah. Oke, untuk apa ya membangun narasi yang imunitas ini adalah untuk membangun legitimasi yang bersifat instan. Kenapa orang membutuhkan legitimasi instan? Karena legitimasi yang kredibel membutuhkan upaya yang eh, bertahap, bahkan menahun, ya, untuk membangun legitimasi keagamaan, ya, dalam masyarakat, dalam agama, ya, dalam masyarakat agama mazhab yang diakui, itu membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan upaya yang bertahun-tahun untuk membangun sanad keilmuan, kemudian membangun otoritas keilmuan yang diakui oleh kelompok ilmiah dalam sebuah agama, ya, dalam ilmiah imamiyah misalnya dalam madrasah dan hauzah-hauzah ilmiah, ya. Itu adalah proses yang sulit gitu, dan tidak bisa keluar dari koridor, tidak bisa keluar dari koridor yang diakui dalam otoritas ilmiah tersebut, ya. Karena apa? Di dalamnya ada metodologi, semua kesimpulan itu harus bergantung pada metodologi, dan karena ya bergantung pada satu metodologi yang tetap, ya, metodologi yang diakui, makanya tidak, kesimpulannya pun tidak bisa keluar dari situ. Nah, karena dia membutuhkan legitimasi instan yang klaimnya itu berseberangan, sangat berseberangan, dia membutuhkan yang namanya sandaran yang instan tadi, apa? Ruqyah dan mukasyafah, sehingga legitimasinya bersifat instan, tidak perlu kritik, tidak perlu menalar di sini. Yang ada adalah Anda harus patuh, Anda harus tunduk, karena ini adalah klaim yang berdasarkan wahyu. Nah, ini uh, cara kedua. Yang ketiga adalah dengan memobilisasi emosi. Apa yang dilakukannya? Menekankan narasi kesetiaan. Karena apa? Narasi wala, ya, jadi ada ini untuk membangun kohesi dalam suatu komunitas. Ikatan komunitas ini akan kuat jika ada narasi kesetiaan di dalamnya. Narasi kesetiaan ini membangun yang namanya ikatan emosional antara satu individu dan individu lainnya. Sehingga apa? Klaim tadi memiliki pintu masuk untuk melakukan manipulasi psikologis. Dengan apa yang paling jelas adalah yang paling kuat mengikat, pertama adalah uang dan kemapanan. Setelah dia diikat dengan doktrin, dengan klaim, maka dia diikat dengan uang dan kemapanan. Sehingga ya mobilisasi emosinya itu menjadi kuat dan kental. Kenapa? Karena di situ ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Ikatan emosional, kemapanan, kestabilan, dan kesejahteraan. Nah, tiga hal ini tidak cukup sebenarnya. Kenapa? Karena individu yang dilingkari ini pun sebenarnya berasal dari kelompok-kelompok yang memiliki eh, apa namanya struktur, ya, struktur sosial dan struktur keagamaan. Ya. Oleh karena itu, setelah memiliki imunitas kritik,
ya, kemudian memiliki legitimasi yang instan. Kemudian dia mampu memobilisasi emosi individu-individu tersebut. Hal yang paling penting adalah mendelegitimasi otoritas yang bersifat papan. Oleh karena itu, wajib dalam semua sekte ya, sekte menyimpang ini klaim-klaim takfir atau pengkafiran. Ya. Wajib di dalamnya ada itu. Kenapa? Untuk memisahkan kelompok yang satu kelompok dan kelompok yang lain. Agar apa? Agar posisi mereka menjadi jelas dan mudah diakses. Ya. Oke, apa saja yang dilegitimasi? Yang pertama adalah ulama. Ulama ini adalah satu komunitas yang memiliki kepakaran dalam seluruh fan ilmu, fikih, kemudian akidah, mantik, ya, bahasa, kemudian ilmu-ilmu fan yang lain, sehingga ya mereka ini adalah kelompok yang memiliki potensi menjadi musuh yang kuat, ya. Musuh yang dapat mendelegitimasi klaim sekte-sekte ini. Oleh karena itu, otoritas mereka itu perlu diruntuhkan. Dengan apa? Dengan klaim tadi, dengan klaim bahwa eh, apa posisi mereka sebagai ulama itu runtuh karena munculnya ajaran baru. Ya. Selain ulama apa? Negara, fikih, bahkan bahkan akal. Akal sehat ini bisa dipandang sebagai penghalang untuk mencapai kesempurnaan rohani bagi mereka. Ya. Karena apa? Karena akal selalu punya peluang untuk eh, meragukan sesuatu. Ya. Karena apa? Karena akal berusaha untuk membangun kesimpulan yang benar. Akan selalu seperti itu. Oleh karena itu, kelompok ini menempatkan akal tadi sebagai sesuatu yang perlu dilegitimasi, perlu diruntuhkan legitimasinya. Digantikan dengan apa? Dengan digantikan oleh figur ya, menjadi poros bagi sekte-sekte yang menyimpang. Siapa dia? Bisa saja nabi baru, bisa saja Mahdi ya, Mahdi yang mengaku Mahdi ya, tanpa pembuktian maksudnya. Kemudian bisa saja mengaku sebagai Tuhan, inkarnasi Tuhan. Bisa saja dia mengaku sebagai orang yang mendapat wahyu. Apa saja ya. Di sana ada dimensi eskatologisnya. Karena apa? Karena dimensi eskatologis ini bukan senjata ideologis yang paling murah, tapi paling efektif. Karena apa? Karena masyarakat itu ya, membutuhkan kejelasan dalam konsep keselamatan. Nah, dalam situasi yang tidak menentu, narasi eskatologis ini ya dapat digunakan, dapat dieksploitasi untuk membangun loyalitas tadi. Setelah mereka imunitas itu memiliki legitimasi yang bersifat instan, memobilisasi emosi, mereka ketika berhasil meruntuhkan legitimasi, maka individu-individu yang yang mudah meyakini sesuatu tanpa melakukan penalaran, maka akan tertarik untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Oke. Kita akan membahas beberapa hal ya, alasan dan dampak dan pola dari sekte-sekte ilmiah ini. Apa alasan kemunculannya? Bagaimana kok bisa muncul? Apakah tiba-tiba gitu? Tidak, ya. Keyakinan-keyakinan menyimpang ini tidak muncul dari ruang kosong, ya. Keyakinan-keyakinan seperti ini muncul dari sesuatu yang tidak stabil, baik individual maupun sosial. Oleh karena itu, jelas ya, kita dapat memberikan memberikan analisa bahwa keyakinan-keyakinan seperti ini pertama muncul adalah karena ketidakseimbangan dalam individu yang mengklaim tersebut, yang dipengaruhi oleh apa? Oleh waham pribadi. Ya, ketika seorang memiliki waham pribadi yang begitu kuat, dia bisa saja mengklaim sesuatu. Ya. Kemudian, bagaimana kok bisa diterima? Karena ketidakseimbangan dalam masyarakat kita. Karena masyarakat kita dalam beberapa kurun itu mengalami yang namanya depresi psikologi massal. Depresi psikologi massal ini membuat orang mencari tempat untuk bergantung.
tempat untuk bergantung ini, ya, ketika uh, muncul, maka menjadi daya tarik yang luar biasa. Masyarakat atau individu yang sedang tenggelam, dia akan menyambar apapun bisa mengapung. Jadi ketidakseimbangan itu menyebabkan ini juga lahirnya ketertarikan pada narasi-narasi yang menyimpang. Nah, yang ketiga adalah kemungkinan, ya, adalah misi pihak eksternal. Adanya imposter, ya, memasukkan sesuatu untuk menimbulkan kegoncangan sosial. Dan ini mungkin, artinya bukan hal yang eh, secara naif dapat kita tolak. Mungkin saja ini adalah bagian, ya, bagian dari desain sosial atau rekayasa sosial. Kemudian polanya apa? Yang pertama, yang pola yang paling gampang adalah seleksi riwayat. Mereka menyeleksi riwayat-riwayat, kemudian membangun narasi dari riwayat ini, dan menyimpangkan maknanya untuk memunculkan klaim. Sekali lagi adalah tujuannya adalah memunculkan klaim. Kemudian setelah klaim itu muncul, dipersonalisasikan. Membuat itu pada individu tertentu, kepada dirinya gitu. Uh, Tujuannya apa? Agar orang melihat bahwa riwayat tersebut punya hubungan langsung dengan si pengklaim. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu yaitu melakukan proses eskalasi emosional. Oke. Dengan apa? Dengan memberikan dorongan untuk membangun perspektif akhir zaman, eskatologi tadi. Mengambil narasi eskatologi untuk mengekskalasi emosi orang-orang. Agar apa? Agar tertarik dengan ajarannya. Kemudian jika mungkin adalah melakukan tindakan kekerasan. Dan ini sering terjadi. Jadi seperti kelompok eh, Ahmad Al-Hasan ini beberapa kali melakukan kekerasan di Irak, ya, sehingga kantor mereka ditutup dan beberapa individu mereka diusir. Artinya apa? Kekerasan hal yang sangat identik dengan kelompok-kelompok penyimpang. Kemudian anti akal dan anti ulama. Ya, akal dianggap sebagai penghalang iman. Kemudian ulama itu dianggap sebagai penjaga status quo. Ya, karena pandangan atau klaim mereka ini merupakan progresi dari teks, maka ulama itu mereka anggap sebagai penjaga status quo, ya, anti penafsiran, anti progresivitas menurut mereka. Selanjutnya adalah playing victim, yang memberikan tuduhan kepada otoritas sebagai pihak yang melakukan tekanan, seperti kelompok-kelompok Bahai yang dulu menyebarkan ajarannya, kemudian mengundang beberapa agen-agen asing untuk terlibat dalam operasi-operasi mereka, sehingga ketika dilarang mereka melakukan playing victim, ya, dengan apa memprovokasi badan-badan HAM internasional. Begitu juga dengan kelompok-kelompok seperti Daesh, ya, kelompok-kelompok teroris, ya, yang menyerang atau membunuh, ya, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka. Ini adalah cara mereka untuk membangun branding tadi, branding bahwa mereka mampu untuk menguasai atau mendominasi. Kemudian melakukan playing victim ketika ketika mendapatkan tekanan yang atau mengalami kekalahan, ya. Ini artinya hal yang sangat umum dalam dalam kelompok-kelompok menyimpang. Nah, dampaknya apa? Dampak dari kelompok-kelompok menyimpang ini adalah yang pertama menguatnya sektarianisme. Ini jelas. Kenapa? Karena mereka pertama memisahkan diri dari yang lain, kemudian mengklaim sesuatu yang berbeda dan melakukan takfir pada orang yang menolak. Ini sektarianisme akan semakin kuat. Apalagi dalam masyarakat yang tidak bisa memilah-milah, gitu ya. Kemudian membangkitkan radikalisme. Kita tahu semua bahwa kelompok-kelompok radikal yang melakukan tindakan-tindakan terorisme ini adalah kelompok-kelompok yang mengklaim, ya, dimensi-dimensi eskatologis, kemudian mengklaim kekhususan bagi kelompok mereka. Nah, setelah sektarianisme menguat, radikalisme menguat, maka dampak yang paling besar adalah kekacauan sosial. Dan ini pernah terjadi dalam beberapa kurun yang telah berlalu. Kita harus belajar dari sini untuk bisa membatasi peran kelompok-kelompok atau sekte-sekte penyimpang ini dalam masyarakat. Nah, apa saja
yang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, ini sebagai kelas balik bagaimana kelompok-kelompok penyimpang ini menjadi bencana bagi masyarakat kita. Yang pertama itu adalah Muhammad Ahmad Al-Mahdi sudah pada abad ke-19. Eksploitasinya adalah dia mengklaim Mahdi untuk melawan kolonialisme Inggris, reinterpretasi hadis Mahdi sebagai politik, secara politis. Ini berbahaya adalah karena apa? Karena peran perlawanan terhadap kolonialisme ini jika melibatkan reinterpretasi yang menyimpang terhadap teks, maka akan dipandang sebagai eh, kelompok-kelompok eskatologis yang tidak rasional, kemudian memberikan stigma yang buruk kepada masyarakat. Ya. Kemudian ya tentu saja klaim seperti ini akan memberikan ruang bagi kolonialisme ya untuk mencap perlawanan terhadap perlawanan terhadap kolonialisme tadi sebagai tindakan-tindakan atau upaya yang tidak rasional. Ya. Oke, kemudian ya tadi ya karena dia berusaha membangun klaim, ya kemudian dengan itu memiliki pijakan untuk menyatakan kekecewaan pada ulama tradisional ya. Ini berbahaya karena apa? Menimbulkan friksi ya, friksi pada masyarakat. Kita belum melawan kolonialisme tapi sudah melawan sesama. Nah, ini berbahaya. Kemudian yang kedua adalah kelompok Al-Juhaimi Al-Utaibi. Ya. Kita tahu bahwa kelompok ini mengklaim bahwa mereka memiliki Al-Mahdi atau Juhaiman Al-Utaibi ini sendiri mengklaim sebagai Al-Mahdi. Ya. Atau Muhammad Al-Qadani sebagai Al-Mahdi. Oke. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama menyerang Masjidil Haram pada tahun 1979, membunuh beberapa orang di sana, kemudian melakukan takfir secara implisit terhadap negara Saudi ya, terlepas dari banyak kekurangan keluarga Saudi, tapi takfir implisit ini memberikan goncangan yang cukup luas dari kalangan kaum muslimin ya. Karena apa? Penyerangan terhadap Masjidil Haram ini ya memberikan pukulan yang keras terhadap kestabilan uh, masyarakat ya, kestabilan ritus pada waktu itu juga gitu. Sehingga ini tampak seperti sebuah kiamat. Nah, dari mana mereka ini muncul ya? Tadi pertama karena obsesi tadi terhadap tanda kiamat, tafsir tafsir eskatologis tadi, kemudian pasifisme atau fatalistis, sikap-sikap fatalistik yang menyebabkan nalar ini tidak berjalan, yang menyebabkan eh, agama ini menjadi ramalan-ramalan, bukan suatu komitmen untuk melakukan penyucian jiwa atau pengembangan jiwa gitu ya. Nah, ciri khas dari kelompok ini liberalisme dan anti otoritas total. Artinya meruntuhkan juga struktur otoritas dalam agama. Oke, dan pasti ya kita tahu bahwa dampak yang paling keras adalah mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Selanjutnya adalah kelompok Salafi eskatologis ya. Mereka ini bukan teroris tapi ya tetap problematik. Kenapa? Terobsesi dengan tanda-tanda kiamat, tafsir-tafsir nubuat, ya. Kemudian tentu saja pengkafiran terhadap kelompok-kelompok lain. Ya. Kemudian ya mudah sekali menjadi agen bagi kepentingan-kepentingan asing. Kita tahu bahwa di beberapa wilayah banyak terjadi kerusuhan dan peperangan yang melibatkan peran mereka. Karena apa? Karena medan peperangan ini tadi menjadi pintu bagi mereka untuk memberikan bukti pada klien-klien mereka tentang hari akhir, hari kebangkitan, tentang eskatologi, gitu ya. Dan tentu saja melibatkan pengkafiran terhadap kelompok-kelompok lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada yang menjadi trauma utama masyarakat dunia, ya, beberapa tahun belakangan ini adalah Daesh atau kelompok ISIS ya, yang melakukan eksploitasi eskatologi paling sistematis dalam Sunni masyarakat Sunni modern ya.
narasi utamanya apa? Yang pertama adalah Dabik atau Medan Malhamah Al-Kubra. Kemudian perang itu sebagai proses untuk mempercepat kiamat. Kemudian mati dalam perang itu sebagai tiket surga instan. Bagaimana caranya? Mereka menyeleksi hadis-hadis eskatologis, memotong konteksnya, kemudian mengglorifikasi darah sebagai ibadah. Kenapa efektif? Karena masyarakat muslim dalam beberapa dekade ini mengalami tadi pressure psikologis, tekanan-tekanan depresi sosial yang luar biasa, karena kita hampir kehilangan identitas muslim kita secara global. Gitu ya. Dianggap tidak berkontribusi dalam peradaban manusia, menjadi sumber bagi ketegangan di kawasan, sumber ketegangan di dunia. Ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kalangan kaum muslimin, terutama kaum mudanya. Dan ini menjadi pintu masuk yang luar biasa bagi kelompok-kelompok radikal, ya. Kelompok-kelompok penyimpang ini. Ya. Untuk apa? Untuk memasukkan narasi-narasi eskatologis mereka yang sudah diseleksi, yang sudah dipotong konteksnya, agar kaum muda ini tertarik untuk terlibat dalam wacana mereka. Kemudian memvisualisasikan propaganda apokaliptik, ya, propaganda tentang kiamat, tentang kebangkitan, tentang pemimpin mereka yang dianggap sebagai representasi bagi tokoh penyelamat akhir zaman yang akan menegakkan syariah segala macam, ya. Bahwa ini memberikan posisi khusus bagi tokoh-tokoh mereka secara eskatologis dan memberikan ruang bagi tokoh-tokoh mereka untuk masuk kepada masuk ke dalam konteks teologis, ya, ya, memiliki struktur dalam teologi, ya, sebagai Imam Mahdi atau sebagai penyelamat akhir zaman, sebagai mujaddid, ya, atau sebagai hal yang khusus, ya, dalam agama. Oke, selanjutnya kelompok yang lain adalah Ahmad Al Hasan atau Hasan Al Yamani. Eksploitasinya apa yang dieksploitasi? Nubuat tentang Yamani, tentang Mahdi, tentang Wasi, ya. Wasi, ya. Kemudian eh, di mana mereka mengalir, ya, di mana mereka berkembang, ya, pada krisis pasca invasi Irak. Bagaimana caranya? Apa klaimnya? Mimpi dan ilham, mendelegitimasi marjaiyah, dan klaim wakalah, perwakilan gaib dari Imam Al-Mahdi. Ya. Ini yang pertama, kelompok yang pertama. Kemudian turunannya, yang pertama adalah White Banner, Roya Al-Baida. Ya. Apa yang dieksploitasi? Narasi penindasan Syiah, ya. Kemudian perang akhir zaman sudah dimulai, kemudian narasi eskatologis yang untuk menjustifikasi konflik yang mereka bangun. Ya. Selanjutnya, awalnya turunnya ROPL atau Ahmadi Religion of Peace and Light. Kalau White Banner ini kerasnya, ya, mereka ingin melakukan perlawanan segala macam dengan senjata. Sedangkan Ahmadi Religion of Peace and Light ini, ya, mengeksploitasi keinginan untuk perdamaian dari lintas agama. Ya. Tokohnya adalah Abdullah Hashim, ya. Dan mereka memiliki kanal YouTube, di beberapa kanal YouTube, kanal website, di beberapa media aplikasi lainnya, kemudian memiliki jaringan internasional, baik di Asia Tenggara ataupun di Amerika Serikat. Jadi kita melihat dua wajah di sini, turunan dari pandangan, turunan dari uh, sempalan dari kelompok Ahmad Al Hasan. Yang pertama yang menginginkan perang, kemudian menginginkan perdamaian. Artinya apa? Ini adalah bentuk permainan permainan psikologis, gitu ya, yang memberikan ruang bagi mereka untuk dapat dikenal. Kelompok Ahmadi Religion ini, ya, atau kelompok yang diketuai oleh Abdullah Hasim ini, eh, mengklaim bahwa Mahdi adalah figur universal untuk semua agama, ya. Kemudian Islam direduksi menjadi simbol, dan karena ia direduksi menjadi simbol, maka seluruh kewajiban-kewajiban agama itu runtuh, ya. Sehingga dia membangun sebuah seperangkat syariat atau hukum-hukum baru dalam agama, ya. Jadi secara eskatologi mereka menganggap bahwa Mahdi itu adalah pemimpin agama baru. Gitu. Nah, eh, ini adalah bukti bahwa eh, salah satu bukti bahwa sekte-sekte yang menyimpang ini tidak bisa melakukan preservasi pada ajaran mereka sendiri. Karena apa? Karena rentan. Gitu. Klaimnya dibangun oleh mimpi, dan semua orang bisa mengklaim melalui mimpi. Nah, sikap kita sebagaimana? Ya,
dalam wacana keilmuan kita sering mendapatkan banyak banyak, banyak sekali riwayat yang menegaskan kepada kita untuk eh, berpegang pada metode-metode ilmiah, berpegang pada prinsip-prinsip rasional, berpegang pada nas, berpegang pada sejarah kaum berakal, ya, untuk menerapkan agama pada kehidupan individual kita dan sosial kita. Dalam hadis ini, hadis ya Imam Mahdi, ya, sering disebutkan bahwa beliau mengatakan, "Man kana minal fuqaha isa'inan li nafsihi hafizun li dinihi falil awam ayyuqalidu." Ya. Barang siapa ya, eh, jika ada di antara orang-orang yang fakih ya, menjaga dirinya, menjaga agamanya, paling faham terhadap agamanya, bagi orang awam, maka ia wajib untuk mengikutinya. Artinya, sikap kita adalah kita berpegang pada otoritas tradisional ulama-ulama kita yang memiliki sanad keilmuan dan diakui kredibilitasnya baik secara ilmiah maupun oleh lembaga-lembaga ilmiah, lembaga-lembaga agama yang diakui di seluruh dunia. Artinya, apapun mazhab kita, mau sunni, mau syiah, kita berpegang pada prinsip-prinsip yang objektif dalam agama. Yang berpegang pada apa? Pada nas, ya, dan kepada rasionalitas, kepada nakal dan pada akal. Baik, oke. Baik, inilah pembahasan kita di pertemuan ke-12 tentang sekte-sekte yang menyimpang di bagian akhir tadi. Ya. Kita sudah membahas tentang eh, teknik-tekniknya, metode mereka, motif-motifnya, kemudian dampak-dampaknya, serta contoh-contohnya, dan apa yang kita harus lakukan. Mudah-mudahan ini berguna dan menjadi bagian dari pembelajaran kita yang mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.